Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, tutorial guru bidang studi biologi kelas 10 pada Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Utan, dengan tema kita yaitu ruang lingkup biologi. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang ruang lingkup biologi, mari kita lihat standar kompetensi dan kompetensi dasar dari ruang lingkup biologi. Standar kompetensi yaitu siswa harus memahami hakikat biologi sebagai ilmu. Lalu kompetensi dasar, siswa mengidentifikasi ruang lingkup biologi. Selanjutnya mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan seperti molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Langsung saja kita masuk ke materi intinya, pengertian biologi. Pengertian biologi dalam hal ini ada dua kata, yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya pengetahuan. Sehingga biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling dekat dengan kehidupan. Biologi merupakan bidang ilmu yang luas, bagian dari IPA serta berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya misalnya fisika, kimia, geografi. Sains atau ilmu pengetahuan. Biologi termasuk dalam ilmu sains. Sains itu sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di alam untuk mempelajari alam apa adanya. Ciri-ciri ilmu pengetahuan alam atau sains termasuk biologi yaitu: pertama, harus memiliki objek kajian berupa benda dan dapat ditangkap indera. Yang kedua, memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. Yang ketiga, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata. Yang keempat, hasil berupa hukum-hukum atau kaidah-kaidah yang berlaku umum dimanapun diberlakukan. Nah, itulah sains. Yang kelima, hasilnya bersifat objektif atau tanpa apa adanya, terhindar dari kepentingan pelaku atau subjektif, menggunakan cara berpikir logis atau masuk akal, yang bersifat dedukatif, artinya berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus menjadi ketentuan yang berlaku umum. Bersifat induktif, berarti berpikir dengan menarik dari hal-hal yang umum menjadi khusus. Biologi itu banyak cabang kajian. Misalnya di sini kita lihat satu, anatomi misalnya ya. Bidang kajiannya atau ilmu yang mempelajari tentang susunan bagian dalam tubuh organisme, anatomi ya. Selanjutnya bakteriologi, tentang bakteri, mempelajari tentang bakteri. Bioteknologi, mempelajari tentang pemanfaatan organisme untuk kebutuhan manusia. Misalnya mengolah bahan
baku menjadi bahan yang lain. Misalnya contoh misalnya ubi kayu misalnya, seperti itu. Bahan bakunya ubi kayu menjadi tape. Terus botani, mikologi tentang jamur, mikrobiologi tentang jasad terenik atau makhluk-makhluk hidup yang sangat kecil, morfologi tentang bentuk dan susunan tubuh luar, onkologi tentang penyakit kanker, ornitologi tentang burung atau apes, parasitologi tentang organisme yang bersifat parasit, paleontologi tentang fosil hewan dan tumbuhan, sitologi tentang fungsi dan susunan sel, taksonomi tentang pengklasifikasian organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri, virologi tentang virus, zoologi tentang dunia hewan. Nah, itu cabang-cabang biologi. Ada cabang biologi yang merupakan ilmu campuran. Misalnya contoh biokimia. Itu mempelajari tentang proses kimia dalam sistem kehidupan. Ada juga namanya biofisika, proses-proses fisika dalam sistem kehidupan. Ada juga namanya bioteknologi, mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme hidup. Ada namanya paleontologi, perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil. Ada juga namanya biomedik, ilmu yang mempelajari tentang gizi. Itu cabang biologi yang merupakan ilmu campuran dan terapan. Manfaat biologi. Di dalam kita mempelajari mata pelajaran apapun tentu ada manfaatnya dan ada mudaratnya ya Nah, sekarang kita lihat manfaat. Bidang pertanian misalnya, penemuan bibit unggul dan pola pemupukan yang sesuai dengan meningkatkan produksi pertanian. Melalui rekayasa genetika dapat menciptakan jenis tanaman budidaya yang mampu menghasilkan insektisida sendiri, misalnya apel, pir, kul, brokoli, kentang, buah-buahan tanpa biji misalnya seperti semangka, pepaya, jeruk, anggur. Terus selanjutnya melalui teknik kultur jaringan, tanaman unggul dapat dibudidayakan atau diperbanyak dalam waktu yang singkat. Misalnya seperti kelapa sawit, anggrek, pisang, wortel. Itu dalam bidang pertanian. Ada juga dalam bidang industri. Pemanfaatan beberapa jenis mikroorganisme dalam industri makanan sehingga makanan yang dihasilkan bersifat tahan lama, memiliki rasa dan yang disukai serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Contohnya nata de coco, roti, keju ya, tempe, tape, kecap, anggur. Itu bidang industri makanan. Ada juga dalam bidang kesehatan, ditemukan metode transplantasi ya atau pencangkokan organ bagi seseorang yang mengalami kerusakan atau disfungsi organ tubuhnya. Yang kedua, dengan dipelajarinya berbagai macam virus, membantu manusia untuk menciptakan berbagai macam vaksin dari virus itu sendiri. Terus yang ketiga, penemuan teknik bayi tabung, membantu masalah pasutri yang tidak memiliki keturunan. Yang keempat, mikrobiologi atau kedokteran telah berhasil menemukan berbagai macam antibiotik untuk berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Itu bidang. Sekarang kita lihat bidang peternakan. Hewan ditemukan teknik inseminasi atau kawin suntik yang bertujuan untuk mendapatkan hewan ternak yang berkualitas baik serta produksi yang meningkat. Terus yang kedua, teknik fertilisasi in vitro, embrio ternak yang unggul dihasilkan di luar uterus. Bahaya biologi, satu, bisa menjadi salah satu alat yang diciptakan manusia sebagai senjata biologi
atau pembuatan mikroorganisme yang sengaja diciptakan untuk kepentingan tertentu. Misalnya seperti virus yang baru saja atau yang sedang kita alami sekarang, bisa jadi seperti itu. Virus COVID-19 itu bisa direkayasa sehingga menjadi senjata biologi. Yang kedua, cloning dianggap sebagai intervensi karya Tuhan yang Maha Esa dan tidak bermoral. Itu cloning. Ada transgenik namanya, jika tidak dilakukan pengkajian secara benar dapat berbahaya bagi manusia. Transgenik. Ada proyek genom manusia, ada polusi genetika, masuknya suatu organisme yang mengalami mutasi atau mutan ke suatu lingkungan. Selanjutnya, kerja ilmiah. Apa itu kerja ilmiah? Meneliti makhluk hidup secara langsung dengan menerapkan langkah-langkah metode ilmiah. Itu kerja ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah itu atau biasanya disingkat MOHEDAN. Langkah-langkah metode ilmiah ya. Pertama, merumuskan masalah. Kedua, observasi. Ketiga, hipotesis. Keempat, eksperimen. Kelima, analisis data. Keenam, kesimpulan. Sikap ilmiah. 1. Rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, kalau kita berbicara tentang metode ilmiah ya, pertama harus ada sikap ilmiah, rasa ingin tahu yang tinggi. Kedua, jujur. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, berpikir secara terbuka, memiliki kepedulian. Yang kelima, teliti. Yang keenam, tekun. Yang ketujuh, berani dan santun. Itu sikap ilmiah. Data sekarang. Jadi dalam penelitian ilmiah itu ada data atau jenis data. Data itu ada dua macam jenis data. Ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Kita lihat data kualitatif. Data kualitatif bukan berupa angka tapi dapat dinominalkan. Sedangkan data kuantitatif berupa angka yang menunjukkan jumlah. Jenis variabel yang kita pakai, variabel ada 3, ada variabel kontrol, faktor lain yang ikut mempengaruhi, dibuat sama atau terkendali. Itu variabel kontrol. Terus ada variabel bebas, di mana dapat dimanipulatif, dibuat bervariasi, bersifat mempengaruhi. Itu variabel bebas. Yang ketiga ada variabel terikat, di mana respon dari variabel bebas bersifat dipengaruhi. Terus jenis hipotesis. Hipotesis 0, HO. Hipotesis HO atau 0 adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Artinya dalam rumusan hipotesis yang diuji adalah ketidakbenaran variabel X mempengaruhi variabel independen Y. X tidak ada hubungannya antara warna baju dengan kecerdasan mahasiswa. Itu hipotesis 0. Selanjutnya hipotesis kerja adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen X dan variabel dependen Y yang diteliti. Hasil perhitungan HI atau hipotesis kerja 1 tersebut adalah digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. Objek biologi pada tingkat organisasi kehidupan. Nah, di dalam kita mempelajari biologi ada objek organisasi pada tingkat. Nah, nanti kita lebih jauh melihat mana sih sebenarnya objek biologi pada tingkat organisasi kehidupan. Nah, ini objek biologinya. Pertama, molekul. Kita harus pelajari ya, kita harus tahu. Karena di dalam komponen-komponen sel itu ada molekul. Misalnya molekul karbohidrat, molekul lemak dan sebagainya. Dari molekul ini kita pelajari sel.
Selanjutnya ada jaringan, terus sistem dari jaringan organ, dari organ sistem organ, dari sistem organ menjadi organisme atau individu. Selanjutnya ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem, ada bioma, ada biosfer. Inilah namanya ruang lingkup, ya, objek biologi, ya, tingkat organisasi. Selanjutnya molekul kita lihat. Nah, bisa dibaca, anak-anakku bisa lihat di Google juga apa itu molekul. Tidak perlu saya jelaskan di sini, bisa dibaca. Terus selanjutnya ada sel, objek kajian tadi itu molekul, sel, jaringan, dan seterusnya itu. Jaringan, ini jaringan. Terus ada organ, ya, sistem organ dulu, baru individu, baru populasi, baru komunitas, baru ekosistem, baru bioma. Selanjutnya ekosistem bioma, ya. Bioma, kalau ekosistem itu adalah seluruh komunitas bersama dengan lingkungan fisik tempat semua makhluk hidup itu berlangsungnya kehidupan, melangsungkan kehidupan. Misalnya ekosistem air tawar, misalnya ekosistem sawah, dan seterusnya. Bioma ini adalah daerah daratan, ya. Pada daerah daratan ada dua faktor yang berperan penting dalam kehidupan, yaitu suhu tahunan dan cuaca hujan. Selain itu ada variasi geografis, ketinggian tanah dan garis lintang telah menyebabkan daratan terbagi menjadi sejumlah zona-zona habitat yang berbeda, disebut dengan bioma. Kita lanjutkan ke dasar klasifikasi. 1. Sistem. Di dalam kita mengklasifikasikan tumbuhan, ya, ada dua sistem yang dipakai. Yang pertama kita lihat, ya, ada 3 sistem. Yang pertama sistem artifisial. Jadi saya ulangi lagi, klasifikasi itu adalah pengelompokan, ya. Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Jadi ada 3 sistem yang dipergunakan. Yang pertama sistem artifisial atau sistem buatan. Sistem yang mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang ditetapkan oleh peneliti sendiri. Misalnya ukuran, bentuk, habitat makhluk hidup. Penganut sistem ini antaranya Aristoteles dan Theophratus. Itu sistem artifisial atau sistem buatan. Yang kedua sistem natural atau alami. Jadi sistem pengelompokan yang kedua ini sistem yang mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, struktur tubuh eksternal dalam kurung morfologi, dan struktur tubuh internal dalam kurung anatomi secara alamiah. Penganut sistem ini diantaranya Carolus Linnaeus pada abad 18. Bisa dilihat dan seterusnya. Terus yang ketiga sistem modern atau filogenik. Sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan pada hubungan kekerabatan secara evolusioner. Beberapa parameter yang digunakan dalam klasifikasi ini adalah sebagai berikut. Persamaan struktur tubuh yang dapat dipengaruhi secara eksternal dan internal. Nah, ini yang dipakai sekarang ada sistem modern. Nah, seterusnya. Selanjutnya tingkatan takson, tingkatan klasifikasi, ya, taksonomi. Tingkatan dalam takson ada namanya kingdom atau raja, ya, seperti itu, kingdom atau raja. Yang kedua ada namanya divisi atau phylum. Yang ketiga ada namanya kelas, classes, ya. Yang keempat ada namanya ordo. Yang kelima namanya family, yang keenam genus, yang ketujuh spesies terakhir. Itulah tingkatan dalam pengklasifikasian atau dalam taksonomi. Nah, dalam hal ini kita bisa
lanjutkan ke karakteristik ya 5 kingdom. Jadi di dalam kerajaan kehidupan itu ada 5. Yang pertama ada kerajaan animal. Jadi ada kerajaan animal. Ya, anak-anak sudah tahu apa itu animal. Nah, animal ini umumnya itu multiseluler. Tidak ada animal yang uniseluler atau yang satu sel. Umumnya dia banyak sel atau multiseluler. Yang selanjutnya dia eukariotik, bukan prokariotik. Kalau prokariotik itu adalah misalnya bakteri dan sebagainya. Ini yang jelas eukariotik ini satu kesatuan dengan multiseluler. Jadi setiap yang multiseluler itu adalah dia eukariotik, bukan prokariotik. Yang uniseluler itu adalah yang prokariotik. Nah, animal ini heterotrop, artinya dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Bergeraknya bebas, ya karena dia makhluk yang sudah lengkap. Terus ada namanya plantae. Plantae ini anak-anak sudah tahu. Ya, plantae bisa dilihat. Sudah diketahui dari SMP, SD itu apa itu plantae. Plantae multiseluler juga, dia juga eukariotik. Ya. Selanjutnya autotrop. Ya, dia bisa membuat makanan sendiri. Nah, apa itu? Ya, plantae ini adalah tumbuhan. Tidak bergerak bebas, bahkan tidak bergerak. Ada juga yang bergerak, yang menyerupai tumbuhan, misalnya di dalam air misalnya seperti itu, plankton dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada kerajaan fungi. Kalau fungi ini bisa kita artikan dia itu adalah jamur ya. Jamur itu banyak sekali jenisnya. Nah, jamur ini ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Dia eukariotik, dia heterotrop, tidak bisa membuat makanan sendiri, dan juga ada yang parasit, ada yang sapropit. Terus selanjutnya yang ada protista. Nah, umumnya uniseluler, eukariotik, bersifat autotrop, dapat membuat makanan sendiri. Ada juga yang heterotrop yang tidak bisa membuat makanan sendiri, itu protista. Selanjutnya monera. Monera ini adalah kingdom juga. Ada yang dia uniseluler, prokariotik, dan bersifat heterotrop, autotrop. Nah, itu ada apa namanya, ada 5 ya karakteristik kingdom masing-masing. Nah, sekarang kita lihat satu kingdom atau kerajaan. Apa itu kingdom? Adalah tingkatan paling atas atau ya tingkatan yang paling tinggi ya dari tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Khusus dalam sistem 3 domain, kingdom ada satu tingkat di bawah domain. Pada awalnya hanya ada 2 kingdom, animal untuk hewan dan vegetabilia untuk tumbuhan. Ada 2 ya. Yang kedua divisi. Divisi merupakan tingkatan takson yang menghimpun beberapa kelas. Pokoknya ada tadi kingdom, divisi dan seterusnya yang sudah dijelaskan di awal. Terus ada kelas, terus ada ordo, terus ada family, ada genus, yang terakhir ada spesies atau jenis. Selanjutnya penulisan ilmiah. 1, nama ilmiah ya. 1, ditulis dengan menggunakan bahasa Latin. Yang kedua, menggunakan 2 buah suku kata binomial. Misalnya contohnya Oryza sativa. Oryza sativa ini padi, menggunakan lebih dari 2 suku kata, digunakan tanda hubung berupa garis datar atau dalam kurung seperti ini antara kata 2 yang ketiga, misalnya Hibiscus rosa sinensis. Yang ketiga, menggunakan huruf kapital pada huruf pertama, selebihnya menggunakan huruf kecil.
Yang keempat, dicetak miring atau diberikan garis bawah. Yang kelima, kata pertama mengacu pada nama genus. Nah, ini ada sistem pengelompokan makhluk hidup. Sistem 2 kingdom, ada sistem 3 kingdom, ada sistem 4 kingdom. Sistem 2 kingdom, tumbuhan dan hewan. Sistem 3 kingdom, tumbuhan, hewan ditambah bumi. Sistem 4 kingdom ditambah monera, animal, plantae, bumi, monera. Sistem 5 kingdom ditambah 1 kingdom, monera, animal, plantae, bumi, protista, monera. 5 ya. Protista ya, masuk protista yang pertama tadi, monera saja. Sistem 6 kingdom, Archaeobakteri, Eubacteri, protista, plantae, animal, fungi. Nah, itu sistem pengelompokan makhluk hidup. Nah, jadi ada 6 sistem pengelompokannya atau sistem kingdomnya. Ciri-ciri makhluk hidup, mungkin ini yang terakhir. Ciri-ciri makhluk hidup itu, pertama dia nutrisi, kedua dia respirasi, ketiga iritabilitas, keempat bergerak, yang kelima ekskresi, yang keenam reproduksi, yang ketujuh tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu membutuhkan makan. Nah, respirasi. Nah, respirasi ini manusia, hewan, tumbuhan membutuhkan udara. Iritabilitas, mampu merespon apa yang ada di sekelilingnya. Itu namanya iritabilitas. Terus dia dapat bergerak, ya pindah tempat maksudnya. Terus ada ekskresi. Ekskresi itu mengeluarkan zat-zat sisa dalam tubuhnya. Terus dia bereproduksi, memperbanyak diri. Dan yang terakhir ini tumbuh dan berkembang. Jadi tumbuhnya dari kecil menjadi besar, berkembangnya dari dari bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak lengkap menjadi lengkap. Itu berkembang. Ya, berkembang ini sehingga nanti ketika kelengkapannya sudah terpenuhi, barulah dia bisa melakukan reproduksi. Demikian mungkin materi biologi untuk kelas 10 Madrasah Aliyah, khususnya anak-anakku Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Hutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.